Selamat pagi, semoga tetap sehat. Mari pada pagi ini kita mulai perkuliahan kita dengan materi pembahasan bab 3, perkembangan katekese anak sekolah di Indonesia. Perkembangan katekese anak di sekolah. Dalam perkembangan kurikulum kita lihat yang pertama, pendidikan agama Katolik sebelum adanya kurikulum, artinya sebelum masuk ke kurikulum nasional pada tahun 1975, kemudian mulai masuk ke dalam kurikulum PAK itu tahun 1975 juga. Lalu kemudian pendidikan agama Katolik berdasarkan kurikulum PAK 1984. Yang keempat, pendidikan agama Katolik berdasarkan kurikulum PAK tahun 1994, dan pendidikan agama Katolik 2004 kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KBK dan KTSP, serta pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang sekarang diterapkan di sekolah dengan istilah kurikulum 2013. Mari kita lihat satu persatu. Pendidikan agama Katolik sebelum tahun 1975 belum ada kurikulum PAK yang berlaku secara nasional. Kurikulum dan buku pegangan untuk pendidikan agama Katolik pada umumnya diserahkan kepada keuskupan atau daerah tertentu. Nah, buku-buku pendidikan agama Katolik yang dipergunakan di sekolah itu antara lain ada buku yang berjudul Allah Bapa Kita, kemudian Kristus Terang Dunia, dan Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup. Di tahun yang sama, 1975, kurikulum PAK mulai muncul, di mana mata pelajaran agama Katolik secara resmi mendapat tempat di dalam pendidikan nasional di Indonesia. Pelajaran agama Katolik diberi tempat dan waktu dalam kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum PAK pada tahun 1975 ini berorientasi pada tujuan dan kitab suci sebagai norma perbandingan pengalaman manusia. Ini berarti bahwa perhatian utama kepada siswa, jadi student center learning. Sedangkan bahan yang dipilih sesuai dengan keadaan konkret para siswa atau peserta didik, di mana judul-judul yang tertera dalam silabus kurikulum pada waktu itu sebagian besar diambil dari kitab suci, bahkan dapat ditambah dengan yang sungguh sesuai dengan keadaan siswa, jadi belajar pada suatu pengalaman. Maka tadi materi yang bisa digunakan bisa dilihat di atas tadi sebelum kurikulum 1975. Pemikiran untuk tingkat anak usia dini, sekolah dasar, di SD ataupun anak usia dini, ya, PAK ini mengajak anak untuk menjadi berkembang dasar-dasar kepekaan dan kesadaran mengenai hidupnya dan hubungannya dengan Tuhan sesama manusia. Hal ini dituangkan dalam 3 tujuan dalam pembelajaran, di mana tujuan pertama, murid mengenal Allah yang Maha Kuasa, ya, yang sekaligus dekat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, murid atau peserta didik menyadari hubungannya dengan Tuhan lewat tanda-tanda yang menerimanya dalam sikap. Dan yang ketiga, murid menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan tidak cukup sendiri-sendiri saja, melainkan perlu menggereja. Maka konteksnya adalah pribadi siswa, relasinya dengan manusia, sesama manusia, dengan Tuhan,
dengan pola hidup menggerejanya. Nah, misalnya di sini indahnya duniaku, ini masih konteks pribadi siswa, dan cerita-cerita dari perjanjian lama itu juga masih dalam konteks peserta didik. Misalnya untuk kelas 1, indahnya duniaku, cerita perjanjian lama, ini untuk kelas 1 misalnya. Dan ini juga cocok untuk anak usia dini, di mana materi-materi boleh disampaikan dengan menggunakan metode cerita. Apakah dunia nyata di sekitar lingkungan peserta didik, ataupun dari tokoh-tokoh kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, kelas 2 SD misalnya, perkembangan berikutnya dipusatkan pada cerita-cerita tentang Yesus Kristus. Ada pemilahannya, ya. Namun untuk anak usia dini juga boleh masuk cerita tentang Yesus Kristus, tergantung dengan bagaimana kita menyampaikan materi itu sehingga mudah dipahami oleh anak usia dini. Kelas 3, membantu murid membentuk dan mengembangkan sikap moral. Jadi kelas 3 sudah mulai belajar moral. Nah, juga ada suara hati, ada sikap moral. Di kelas 4, ya, Mbak diajak mengalami kenyataan bahwa Tuhan menyatakan diri kepada para murid serta memberi tugas dan tanggung jawab. Kelas 5 misalnya untuk persiapan komuni, ya, kelas 4 untuk persiapan komuni. Kelas 5 diajak menggali, mendalami pengalaman hidup kelompok berkaitan keluarga, sekolah, masyarakat, dan gereja. Nah, sementara di kelas 6 itu sudah mengacu kepada gagasan teologi berkaitan dengan tanda yang terutama melalui sakramen-sakramen. Lalu yang pada tahap ini, artinya pada situasi ini, kurikulum pendidikan agama Katolik itu untuk sekolah dasar tahun 1975 itu dijabarkan dalam buku kuncup, ya. Nah, model suatu pembelajaran berdasarkan buku kuncup itu, yang pertama pokok bahasannya, ya, apa. Kemudian sesudah pokok bahasan disampaikan tujuan umum dari pokok bahasan tersebut, pemikiran dasarnya. Nah, di sini adalah merupakan suatu langkah-langkahnya, di mana ketika guru mempersiapkan persiapannya terlihat dari model satuan pelajaran yang didasarkan pada buku kuncup. Beberapa catatan untuk kurikulum PAK di tahun 1975, ya. Mana kurikulum PAK disusun agar agak tergesa-gesa. Ini kesannya karena baru diluncurkan, pertama muncul, maka agak tergesa-gesa kesannya. Nah, hal ini karena kan gereja Katolik, dalam hal ini MAWI, ya, atau kita kenal sekarang KWI, waktu itu belum memiliki kurikulum pendidikan agama Katolik untuk anak sekolah dasar, ya. Buku penjabarannya baru terbit pertama pada tahun 1978. Jadi 3 tahun sesudah kurikulum keluar, buku itu baru keluar, di mana buku penjabaran itu diberi nama buku kuncup. Tidak sepenuhnya menjabarkan apa yang ada dalam kurikulum, sehingga buku ini pun selalu direvisi begitu. Namun buku kuncup sendiri mengakui bahwa bukunya disusun atas dasar kurikulum 1975, tetapi tidak mengikuti sepenuhnya. Mengapa? Karena dalam pendekatan yang digunakan dalam buku kuncup itu hampir semuanya memakai pendekatan pengalaman atau hidup sehari-hari. Ya, yang sesungguhnya pendekatan ini baik, ya, karena pelajaran agama itu dimulai dari pengalaman siswa. Hanya saja mestinya tidak dimutlakkan untuk semua pelajaran. Dapat saja pelajaran bertitik tolak dari kitab suci, misalnya cerita-cerita kitab suci. Nah, orientasi kurikulum PAK adalah orientasi pada tujuan. Artinya kepada guru agama Katolik dipersilakan untuk mengolah tema-tema pelajaran supaya tujuan yang mau dicapai dapat tercapai. Menambah atau mengurangi tema-tema pelajaran agar tujuannya dapat tercapai.
Hanya saja hal itu dalam kenyataan seringkali tidak terjadi sebab guru ya, agama lebih memilih orientasi materi karena dia fokus pada tatanan kurikulum yang diberlakukan. Nah, tidak semua mata pelajaran atau subpokok pelajaran diuraikan dalam buku kuncup. Ada sebagian tidak diuraikan, bahkan ada sebagian yang tidak sesuai. Pendidikan agama Katolik berdasarkan kurikulum PAK 1984. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum transisi dan karena itu memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu pada tahun 1980 Komkat Mawi atau KWI meminta pendapat para ahli untuk mencetuskan pendapatnya mengenai pelajaran agama Katolik di sekolah. Dan pada waktu itu terkumpul 29 karangan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, tahun 1981 diadakan lokakarya di Malino yang secara khusus membicarakan pelajaran agama di sekolah. Hasil dari lokakarya tersebut cukup mempengaruhi penyusunan kurikulum PAK di tahun 1984. Setelah melalui berbagai pertemuan dan seminar, akhirnya disusunlah kurikulum 1984 dan kemudian diajukan ke sidang para uskup di Maui sebelum diajukan ke pemerintah sebagai kurikulum resmi pendidikan agama Katolik. Nah, ini proses-proses terjadinya perubahan-perubahan dalam kurikulum itu. Pola pembelajaran kurikulum 1984 ada 5 segi dasar yang dipilih. Ya, PAK di sekolah ingin memperkenalkan dan mengembangkan sejauh bisa soal kehidupan yang berorientasi pada iman Kristiani. Kemudian PAK diorientasikan pada pembaharuan berhubungan dengan perkembangan dunia modern, maka menyentuh perspektif pribadi, kemudian komunikasi bersama dengan orang lain, menyentuh soal keterlibatannya dalam pembangunan masyarakat. Lalu PAK ini juga dilihat dari cara sifat berkomunikatif dan sekaligus sebagai suatu proses. Untuk itu, pendidikan agama Katolik di sekolah adalah penting, namun perlu diakui keterbatasannya. Karena apa? Karena penting karena dapat menunjukkan perkembangan yang sungguh berarti bagi para peserta didik. Ya. Karena dikatakan terbatas, perlu dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang tidak terjangkau oleh sekolah. Pada akhirnya, PAK itu berkisar pada peserta didik, masyarakat, dan tradisi Kristiani. Ini adalah ruang lingkupnya. Ya. Berkisar pada peserta didik, masyarakat, dan tradisi Kristiani. Lalu yang berikutnya bahwa ada 9 ciri yang dipilih untuk mengembangkan pelajaran ini. 9 ciri ini yang pertama, PAK sebagai pembentukan pribadi peserta didik. Yang kedua, PAK itu harus menuju kepada rumusan tujuan yang jelas dan operasional. Yang ketiga, ya, proses mengajar itu bersifat melengkapi yang saling melibatkan, saling memberi, dan saling menerima. Keempat, peserta didik diajak pada suatu proses pembelajaran yang dipilih cenderung mengarah kepada peserta didik atau SCL. Diusahakan, yang kelima diusahakan adanya proses mengajar belajar yang hidup satu dengan penghayatan dan pengalaman. Ada korelasinya antara apa yang dipelajari dengan pengalaman iman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian keenam, proses mengajar belajar yang diperkembangkan ialah memajukan bentuk kerja dalam bentuk kelompok yang ditingkatkan. Yang ketujuh, perlu dipilih proses mengajar belajar yang memungkinkan
situasi, keadaan, sikap beriman sebagai sikap keterbukaan yang selalu dikembangkan oleh peserta didik dan siswa serta guru. Maka model pelajaran PAK tahun 1984 ini, ya, buku baru muncul. Kalau kita lihat tadi tahun 75 itu ada buku Kuncup, dan di tahun 84 muncul buku baru yang disebut dengan judul Seri Mengenal Yesus. Maka dari itu ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian untuk kurikulum PAK di tahun 1984. Kurikulum ini dipersiapkan secara matang karena telah dimulai pada tahun 80. Ya, kemudian oleh para ahli juga sudah dirancang, sudah dibuat, sudah dimatangkan dengan lebih baik. Nah, sehingga kalau dipikir dan dilihat dari hasil yang diperoleh, kurikulum ini sangat cocok untuk diterapkan di kelas campuran, dalam arti peserta didik tidak semuanya Katolik dan boleh diajarkan agama-agama di sana. Contoh misalnya sekolah-sekolah swasta yang notabene sekolah Katolik tapi peserta didiknya tidak semua Katolik. Nah, ini materi ini sangat cocok, ya. Lalu perkembangan berikutnya kita lihat di kurikulum PAK berdasarkan kurikulum 1994. Mulai pada tahun ini sekolah menengah pertama SMP tidak lagi menjadi bagian dari pendidikan tingkat menengah, melainkan menjadi bagian dari pendidikan tingkat dasar yang dikenal dengan pendidikan sekolah dasar 9 tahun. Ini terjadi pada perubahan kurikulum pada tahun 1994. Tak terkecuali juga berkaitan dengan kurikulum PAK. Dengan demikian mewajibkan belajar berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Untuk itu kurikulum PAK juga disusun dengan memasukkan SLTP ke dalam sekolah dasar, sehingga PAK 94 disusun dengan tingkat tahun sekolahnya 9 tahun. Yang disebut dengan sekolah dasar itu adalah SD, SMP, ya. 6 tahun untuk SD, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama. Ruang lingkup PAK tingkat sekolah dasar ataupun sekolah menengah atas, ya, disiapkan berdasarkan bahan yang dibahas dalam pendidikan agama Katolik di sekolah dasar adalah keseluruhan dan hidup beriman Kristiani yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kemudian berisi tentang syahadat para rasul, 10 perintah Allah dan kehidupan beriman. Nah, sederhananya kita lihat di sini hubungannya kurikulum PAK atau kurikulum tahun 1994 ini sudah cukup jelas ada pemilahannya, yaitu tentang Yesus Kristus, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu para rasul, soal gereja, firman Allah itu soal moral, dan kehidupan beriman itu hidup menggereja. Beberapa catatan berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama Katolik di tahun 1994. Kurikulum ini sungguh Katolik karena menyampaikan pokok iman Katolik yang isinya kitab suci, syahadat, 10 perintah Allah, dan hidup beriman. Dengan demikian sangat cocok untuk anak-anak Katolik. Kalau dibandingkan dengan kurikulum PAK 84 yang notabene cocok untuk sekolah-sekolah yang ada siswanya yang non-Katolik. Sebaliknya, kurikulum 94 fokus pada materi yang sifatnya murni Katolik, sehingga materinya kitab suci, syahadat, 10 perintah Allah, dan hidup beriman atau hidup menggereja. Kurikulum ini beberapa sekolah Katolik yang siswanya ada campuran dari berbagai agama dianggap kurang cocok. Ini perlawanannya begitu, ya. Artinya kalau kurikulum 84 dia cocok untuk siswa campuran, kurikulum 94 berlawanan, fokus pada iman Katolik.
Nah, kurikulum ini memakai pola komunikasi iman dengan naratif eksperensial. Naratif eksperensial ini artinya menggunakan cerita sebagai sasaran komunikasi, dan yang kemudian dialognya yang didialogkan dengan anak untuk sampai pada pengalaman hidup anak. Hanya saja, ya, buku yang merupakan penjabaran dari kurikulum 84 ini, ya, segi eksperensialnya kurang memperoleh perhatian. Memperoleh perhatian dalam artian bahwa dalam buku penjabaran banyak digunakan cerita, baik kitab suci maupun cerita rakyat. Tetapi ada beberapa cerita rakyat itu kurang menggambarkan cerita dalam kitab suci. Jadi ada perbandingannya, ya, bahwa cerita rakyat itu sebagian, ya, kurang memberikan suatu gambaran tentang cerita dalam kitab suci. Kurikulum ini membuat terlalu banyak materi sehingga banyak guru agama Katolik merasa terlalu berat untuk dapat menyelesaikan materi setiap catur bulan, karena kurikulum 94 inilah kurikulum catur bulan, ya. Akibatnya seringkali disampaikan secara cepat, mengejar target, mengejar selesainya materi yang akan disampaikan. Pendidikan agama Katolik berikutnya kita lihat juga mengikuti perubahan kurikulum. Nah, muncul dan terjadi kembali perubahan kurikulum nasional di tahun 1900, terjadi perubahan kurikulum nasional pada tahun 2004 yang mengacu kepada kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perubahan kurikulum ini juga mempengaruhi isi dari kurikulum pendidikan agama Katolik juga, karena dia konteksnya nasional. Nah, kurikulum 2004 ini berorientasi pada bahan atau tujuan, bukan lagi soal pada bahan atau tujuannya apa, melainkan berbasis pada kompetensi, ya, kompetensi, basic kompetensi yang menjadi tekanan. Maka kurikulum PAK pun harus disusun berdasarkan atas hal tersebut, mengikuti kurikulum nasional. Untuk itu, sejak PPKI yang ke-7, ya, di Sawiran tahun 2000, Gereja Katolik Indonesia telah sungguh-sungguh memikirkan kurikulum PAK yang berbasis kompetensi, ya. Maka secara evaluasi, dari hasil evaluasi terhadap kurikulum PAK di 94 dan arah kurikulum baru yang sudah akan menanti, maka dari PPKI ke-7 dilanjutkan dengan serangkaian lokakarya yang melibatkan komisi keuskupan seluruh Indonesia, para pakar teolog, kitab suci, pedagogi, ya, psikologi, sosiologi, kata-ketik, untuk menyusun suatu kurikulum yang berbasis kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi isinya dan yang akan dicapai. Oleh karena itu, para mahasiswa, ya, perkembangan kurikulum ini yang terjadi secara terus-menerus di Indonesia menunjukkan beberapa perubahan juga dalam pengajaran pendidikan agama Katolik. Nah, untuk kurikulum 2013, para mahasiswa sekalian, akan kita bahas secara khusus nanti di praktek mengajar. Demikian, terima kasih.